Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Ayu Lestari dari Prodi PGSD kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Pengertian etika. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai etis dan etiquette. Etika disebut juga filsafat moral, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praksis atau tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh macam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan. Norma agama berasal dari agama, sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari, sedangkan norma moral berasal dari etika. Selanjutnya, peran etika dalam perkembangan iptek. Perkembangan secara ilmu pengetahuan dan teknologi langsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia untuk menjadi manusia secara utuh. Maka tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi, dan kehidupan. Apabila manusia sudah jauh dari nilai-nilai, maka kehidupan ini akan terasa kering dan hampa. Oleh karena ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia harus tidak mengabaikan nilai-nilai kehidupan dan keluhuran. Para pakar ilmu kognitif telah menemukan bahwa teknologi mengambil alih fungsi mental manusia. Pada saat yang sama terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi tersebut dari kerja mental manusia. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia sebagai akibat perkembangan teknologi sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma kehidupannya. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, peranan Islam dalam perkembangan dan penerapan iptek. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat segala-galanya dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Berekornya paradigma sekuler ini yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal atau haramnya. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan Muslim. Misalnya teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan akidah Islam. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini dengan paradigma Islam yang memandang bahwa akidah Islam bukan paham sekulerisme yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia. Namun, di sini perlu dipahami dengan sesama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, yang dimaksud menjadi akidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada Al-Quran dan hadis, tapi yang dimaksud bahwa iptek wajib bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis.
Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak. Misalnya saja teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern sekarang. Berarti manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama Nabi Adam SAW, tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. Ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan Adam alaihi wasallam adalah manusia pertama dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam itu, bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi teori Darwin. Paradigma yang lain, satu, paradigma ilmu yang tidak bebas nilai. Artinya dalam pandangan Islam, alam semesta sebagai objek ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan mengandung nilai dan maksud yang luhur. Bila alam dikelola dengan maksud yang inherent dalam dirinya akan membawa manfaat bagi manusia. Selanjutnya, proses pencarian ilmu tidak hanya berputar di sekitar rasio dan empiri, tetapi juga melibatkan al-qalb, yakni intuisi batin yang suci, rasio dan empiri. Yang selanjutnya, proses pencarian ilmu tidak hanya berputar di sekitar rasio dan empiri, tetapi juga melibatkan al-qalb, yakni intuisi batin yang suci, rasio dan empiri mendeskripsikan fakta dan al-qalb memaknai fakta, sehingga analisis dan konklusi yang diberikan syarat makna atau nilai. Realitas itu tidak hanya realitas fisis, tapi juga non-fisis atau metafisis. Ilmu pengetahuan adalah produk akal pikiran manusia sebagai hasil pemahaman atas fenomena di sekitarnya. Yang kedua, paradigma ilmu yang bebas nilai. Dalam pandangan barat bahwa iptek itu bebas nilai, iptek tidak ada hubungan dengan agama. Contoh dalam kejadian alam, para ilmuwan barat memulai penelitian dengan hal yang kosong. Sementara kalau ilmu yang didasari dengan nilai keislaman berangkat dari alam itu merupakan ciptaan Tuhan. Iptek yang dihasilkan ilmuwan barat itu bebas nilai, artinya kemanfaatannya tergantung kepada manusia yang memakainya. Sementara kalau ilmu yang didasari dengan nilai keislaman, maka iptek tersebut tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat yang menggunakannya. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek, ketentuan halal atau haramnya. Hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Untuk selanjutnya, hubungan etika Islam dan iptek. Iptek, etika, dan Islam menjadi ketiga hal yang dipandang perlu untuk disinergikan. Melihat ketiga hal ini belum sinergi dan terintegrasi hingga sekarang, sebenarnya jika kita bisa mengambil pelajaran pada zaman kejayaan Islam, di mana iptek merupakan bidang yang dikuasai oleh umat Islam, ketiga hal tersebut tersinergikan dengan baik. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.